Halo sahabat data, yuk kita mengenal beberapa indikator makroekonomi dan gimana kondisinya di Kabupaten Tabalong. Perekonomian di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif loh. Walaupun kondisinya melambat dibandingkan tahun 2022, tetapi pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tabalong mengalami perkembangan yang cukup baik. Kondisi perekonomian Kabupaten Tabalong didukung oleh sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan sebagai sektor unggulannya. Indikator makroekonomi yang penting lainnya adalah inflasi. Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga di Kabupaten Tabalong. Inflasi di Kabupaten Tabalong pada Januari 2024 berada di angka 0,28%, yang menunjukkan harga di Kabupaten Tabalong masih tergolong stabil. Perekonomian tidak lepas dari kondisi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 sebanyak 5,77% dari total penduduk Tabalong. Kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal tersebut juga didukung oleh turunnya tingkat pengangguran terbuka di tahun 2023. Indikator berikutnya adalah Indeks Pembangunan Manusia yang mengukur capaian kualitas hidup penduduk di Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2023, nilai IPM Tabalong termasuk ke dalam kategori tinggi dan mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022. Kualitas hidup penduduk Kabupaten Tabalong yang semakin baik juga menunjukkan pembangunan di Kabupaten Tabalong semakin maju. Nah, itu tadi beberapa contoh indikator makroekonomi Kabupaten Tabalong. Sahabat data yang ingin tahu dan mengeksplor indikator makroekonomi lainnya bisa langsung mengakses laman tabalongkap.bps.go.id. Dan mari kita mengenal Kabupaten Tabalong melalui data. See you! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang menyaksikan rilis inflasi BPS Kabupaten Tabalong. Terima kasih telah bergabung di acara rilis berita resmi statistik pada hari ini, Kamis 1 Agustus tahun 2024. Pada siang hari ini, BPS Tabalong akan mengumumkan data mengenai inflasi dan indeks harga konsumen bulan Juli tahun 2024. Sebagai pembuka rilis, saya akan menyampaikan kilas balik di bulan Juli tahun 2024. Kilas balik yang pertama adalah stok komoditas daging ayam ras yang melimpah di pasaran karena sebagian besar peternak ayam di Kabupaten Tabalong pada bulan Juli panen. Hal ini mengakibatkan harga turun sehingga menjadi pendorong utama deflasi di Kabupaten Tabalong. Yang kedua, bulan Juli merupakan bulan penerimaan siswa baru dari jenjang pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi, yang memicu pergerakan harga pada kelompok pengeluaran pendidikan. Kenaikan biaya pendidikan pada jenjang taman kanak-kanak merupakan salah satu komoditas pendidikan yang menyumbang andil cukup besar terhadap inflasi Kabupaten Tabalong pada bulan Juli 2024. Pada Juli 2024 terjadi deflasi sebesar 0,19%. Secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 104,96% pada Juni 2024 menjadi 104,76% pada Juli 2024. Sementara itu, secara tahunan year on year terjadi inflasi sebesar 1,8%. Dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 0,79%. Tingkat deflasi bulanan Juli 2024 lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama di tahun yang lalu sebesar 0,06%. Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar
1,45% dan dengan andil deflasi sebesar 0,46%. Dengan komoditas penyumbang utama deflasi adalah daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,26%. Tomat dengan andil deflasi sebesar 0,09% dan bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,6%. Sementara itu, kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 5,96% dengan andil inflasi sebesar 0,2%. Dengan komoditas utama penyumbang inflasi adalah taman kanak-kanak dengan andil sebesar 0,19%. Berikutnya inflasi tahunan Juli tahun 2024. Pada Juli 2024 terjadi inflasi sebesar 1,8% secara tahunan, atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 102,91 pada Juli 2023 menjadi 104,76% pada Juli 2024. Tingkat inflasi tahunan Juli 2024 lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan tahun lalu sebesar 2,27%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi tahunan terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 8,44% dan dengan andil inflasi sebesar 0,64%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,55%. Dan deodoran dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Selain itu, komoditas pendidikan juga mengalami inflasi yang cukup besar yaitu sebesar 5,96% dengan andil inflasi sebesar 0,2%. Berikutnya kami akan menyampaikan 10 komoditas penyumbang dan penahan inflasi secara bulanan pada bulan Juli 2024. Yang pertama, 10 komoditas utama pendorong adalah taman kanak-kanak dengan andil inflasi sebesar 0,19%, kopi bubuk dengan andil inflasi sebesar 0,07%, cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,06%, jeruk nipis dengan andil inflasi sebesar 0,02%, serta jagung manis, deodoran, sewa rumah, ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, dan apel dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Selanjutnya, 10 komoditas utama penahan inflasi adalah daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,26%, tomat dengan andil deflasi sebesar 0,09%, bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,08%, cabai merah dan buncis dengan andil deflasi sebesar 0,03%, kol putih atau kubis, daun seledri, semangka dan terong dengan andil deflasi sebesar 0,02%. serta bawang putih dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Berikutnya saya akan menyampaikan inflasi antar kota Juli 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama, Kabupaten Tanah Laut terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,85% dan inflasi tahunan sebesar 0,83% dengan indeks harga konsumen sebesar 104,71. Kota Baru terjadi deflasi bulanan sebesar 0,43% dan tahunan sebesar 1,29 dengan indeks harga konsumen sebesar 106,73. Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi deflasi sebesar 1,69% secara bulanan dan inflasi tahunan sebesar 1,21% dengan indeks harga konsumen sebesar 107,62%.
Tanjung terjadi deflasi bulanan sebesar 0,19% dan tahunan sebesar 1,8% dengan indeks harga konsumen sebesar 104,76. Terakhir, Kota Banjarmasin terjadi deflasi bulanan sebesar 0,08% dan tahunan sebesar 2,38% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,61. Sementara itu, Kalimantan Selatan terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,44% dan inflasi tahunan sebesar 1,8% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,26%. Tingkat inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Banjarmasin sebesar 2,38% dan terendah terjadi di Kabupaten Tanah Laut sebesar 0,83%. Dalam slide ini saya akan menyampaikan ringkasan inflasi Juli 2024 sebagai berikut. Pada bulan Juli 2024 terjadi deflasi month-to-month sebesar 0,19%, inflasi year on year sebesar 1,8% dan inflasi year to date sebesar 0,79%. Sementara itu, penyumbang utama deflasi bulan Juli 2024 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,45%. Komoditas utama deflasi adalah daging ayam ras, tomat, bawang merah, cabai merah, dan buncis. Selanjutnya, penyumbang utama inflasi bulan Juli 2024 secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,53%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas, perhiasan, dan deodoran. Kelompok pendidikan dengan andil 0,2%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah taman kanak-kanak, kelompok bermain, sekolah menengah pertama, dan sekolah dasar. Kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,05%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah sewa rumah, iuran pembuangan sampah, dan biaya keamanan. Bapak Ibu yang saya hormati, informasi lebih lengkap tentunya dapat Bapak Ibu lihat dalam tayangan maupun dalam naskah berita resmi statistik. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 1 Agustus tahun 2024. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Dan tentunya bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.